Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dengan saya Beatrix Anasiotang dari absen 7. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sisi Saputra. Saya dari kelas 11 kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Herliana dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Rahma Arsodijah, nomor absen 26. Halo, perkenalkan nama saya Suciani Sanijan dari kelas 11-8 absen 33. Perkenalkan, nama saya Nizma Nela Putri dari kelas 11-8 nomor absen 25. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Murdani, saya dari absen 1. Halo, perkenalkan nama saya Angga Gusti Saputra dari absen 4. Halo, saya Rizky Saputra. Saya akan menjelaskan tentang definisi DKPBB. DKPBB atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu dari 5 organisasi utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi DKPBB mengikat semua negara anggota. Didirikan pada 17 Januari 1946, DKPBB mencakup 5 anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Federasi Rusia, Inggris, Tiongkok, dan Perancis yang memegang hak veto dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih. Dalam situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, tindakan pertama DKPBB adalah merekomendasikan pihak-pihak yang terlibat untuk mencoba mencapai kesepakatan melalui cara damai. Dewan dapat mengeluarkan perintah gencatan senjata, mengerahkan pasukan penjaga perdamaian, atau mengambil tindakan lain seperti mengenakan sanksi ekonomi, embargo perdagangan, atau mengesahkan tindakan militer. Prosedur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB dalam menyelesaikan sengketa internasional melibatkan dua pendekatan utama berdasarkan Piagam PBB. Yang pertama, pendekatan sengketa secara damai dalam bab 6 Piagam PBB. Yang kedua, penyelesaian sengketa dengan tindakan paksa dalam bab 7 Piagam PBB. Yang pertama, fokus pada upaya diplomatik dan non-koersif atau sesuatu yang tidak menggunakan paksaan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, DKPBB dapat menyelidiki sengketa atau situasi yang berpotensi mengancam perdamaian. Maksudnya adalah bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB memiliki wewenang untuk secara aktif mencari informasi, mengumpulkan fakta, dan menganalisa kondisi terkait konflik atau situasi tegang dimanapun di dunia yang beresiko mengganggu atau menghancurkan perdamaian dan keamanan internasional. Yang ketiga, DKPBB dapat menganjurkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan berbagai cara damai seperti yang disebutkan dalam pasal 33 Piagam PBB seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelidikan, atau penyelesaian yudisial melalui Mahkamah Internasional. Yang keempat, DKPBB juga dapat merekomendasikan prosedur atau metode penyelesaian yang sesuai atau bahkan merekomendasikan cara-cara penyelesaian sengketa itu sendiri. Misalnya, dalam suatu konflik perbatasan, DKPBB mungkin merekomendasikan garis perbatasan tertentu, atau dalam konflik internasional mungkin menyarankan pembagian kekuasaan, gencatan senjata, atau mekanisme transisi politik. Yang kelima, resolusi di bawah Bab 6 umumnya bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik yang kuat. Resolusi Bab 6 DKPBB tidak mengikat secara hukum, melainkan saran untuk penyelesaian damai. Namun, resolusi ini memiliki pengaruh politik besar karena mencerminkan konsensus global dan dapat digunakan sebagai tekanan moral atau diplomatik. Mengabaikannya berisiko merusak reputasi dan memicu tindakan Bab 7 yang mengikat secara hukum, yaitu dengan sanksi atau militer dari DKPBB. Bab 7 Piagam PBB mengatur langkah-langkah yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani sengketa internasional yang berkembang menjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Mekanisme ini digunakan sebagai upaya terakhir ketika cara-cara damai tidak lagi efektif. Langkah pertama yang dilakukan oleh PBB adalah menentukan apakah suatu keadaan benar-benar merupakan ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian yang diatur dalam pasal 39. Penilaian ini menjadi dasar bagi PBB untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Jika telah dinyatakan ada ancaman, PBB dapat mengambil tindakan non-militer berdasarkan pasal 41.
Bentuk tindakan ini antara lain merupakan sanksi ekonomi, embargo senjata, perbatasan perjalanan, atau pembekuan aset, bertujuan untuk memberikan tekanan kepada pihak yang bersengketa tanpa menggunakan kekuatan bersenjata. Namun, apabila tindakan non-militer tersebut tidak cukup efektif, PBB akan mengambil langkah tindakan militer sebagaimana diatur dalam pasal 42. Tindakan ini berupa demonstrasi, kekuatan, blokade, atau bahkan operasi militer untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Penting diketahui bahwa seluruh resolusi yang diambil berdasarkan bab 7 memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, semua negara anggota PBB wajib mematuhi dan melaksanakan keputusan PBB demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait syarat-syarat yang harus dimiliki agar suatu kasus atau suatu konflik dapat diselesaikan dengan cara DK atau PBB. Yang pertama yaitu mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Jadi ini merupakan salah satu kriteria yang paling fundamental, di mana pada pasal 39 Piagam PBB menyatakan bahwa DK atau PBB akan menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Nah, jika suatu konflik berpotensi mengganggu stabilitas regional atau global, maka DK atau PBB berhak untuk turun tangan dan mengatasi kasus ini. Nah, yang kedua yaitu kegagalan upaya penyelesaian damai awal. Jadi, pihak-pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan konflik atau masalah mereka melalui cara-cara damai yang diatur dalam bab 6 PBB Piagam PBB. Nah, jika upaya-upaya damai ini gagal atau tidak membuahkan hasil, atau jika DK atau PBB menganggap bahwa kelanjutan sengketa kemungkinan akan membahayakan pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan internasional, barulah DK atau PBB ini dapat merekomendasikan prosedur atau metode penyelesaian yang sesuai. Yang ketiga, yaitu melibatkan lebih dari satu negara atau berdampak lintas negara. Artinya, konflik yang bisa diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB biasanya adalah konflik antar negara, misalnya invasi, sengketa perbatasan, atau perang terbuka, atau konflik internal yang dampaknya meluas ke luar negeri. Contoh dampak lintas negara adalah arus mengungsi besar-besaran, penyebaran kekerasan ke negara tetangga, pelanggaran hak asasi manusia berat, atau ancaman terhadap stabilitas kawasan. Nah, selanjutnya syarat yang keempat yaitu kepatuhan negara anggota terhadap keputusan DK atau PBB. Jadi, keberhasilan penyelesaian konflik oleh DK atau PBB sangat bergantung pada kesediaan negara anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Semua negara anggota PBB berkewajiban untuk menerima dan juga melaksanakan keputusan DK PBB. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Piagam PBB. Nah, untuk poin yang kelima yaitu adalah adanya situasi yang dapat menimbulkan friksi internasional. Jadi, DK atau PBB ini dapat menyelidiki sengketa atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan friksi internasional atau memicu adanya sengketa untuk menentukan apakah kelanjutan sengketa atau situasi tersebut dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian keamanan internasional. Hal ini sesuai dengan pasal 34. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari DK atau PBB. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. DK atau PBB bertugas untuk mencegah dan menyelesaikan konflik bersenjata antara negara-negara. Yang kedua itu mengambil tindakan terhadap ancaman perdamaian, bisa berupa sanksi ekonomi, embargo, atau izin penggunaan kekuasaan militer jika diperlukan. Yang ketiga itu mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan lain-lain. Yang keempat itu mengawasi gencatan senjata dan operasi perdamaian, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik agar tidak terjadi kekerasan berkelanjutan. Yang kelima itu membantu misi atau resolusi untuk menangani masalah global termasuk terorisme, senjata nuklir, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Yang keenam itu memberikan mandat atas tindakan kolektif internasional, misalnya dalam kasus seperti Irak, Kuwait, Sudan, atau konflik-konflik lainnya. Oke teman-teman, DK, PBB atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memiliki manfaat untuk internasional atau seluruh negara teman-teman. Yang diantaranya
Pertama adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, teman-teman. Yang kedua, dia dapat menyelesaikan sengketa. Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan metode penyelesaian sengketa dan bahkan mengambil tindakan militer jika diperlukan. Jadi untuk negara yang melanggar sengketa ini akan ditindak tegaskan oleh PBB, teman-teman. Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas bersuara. Anggota Dewan Keamanan PBB memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait keamanan internasional, termasuk dalam penyusun resolusi dan sanksi, teman-teman. Dan yang keempat, meningkatkan reputasi internasional. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB dapat meningkatkan reputasi negara sebagai pemain kunci dalam diplomasi internasional dan menjaga perdamaian dunia. Jadi dunia itu damai itu berkat organisasi PBB, teman-teman. Yang terakhir, meningkatkan korespondensi Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB ini dapat menjadi forum untuk memperluas korespondensi antara negara terkait isu keamanan dan perdamaian seperti penanggulangan terorisme dan non-proliferasi. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa risiko jika suatu konflik atau masalah diselesaikan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang pertama, ada risiko kebuntuan karena keberadaan hak veto. Ada 5 anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris. Mereka ini dapat memveto keputusan penting. Jika salah satu dari mereka ada yang nggak setuju, maka resolusi nggak bakal lolos, meskipun didukung banyak negara mayoritas. Nah, yang kedua, keputusan PBB ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional anggota tetap. Nah, hal ini membuat banyak keputusan lebih mencerminkan kepentingan negara kuat. Jadi bukan semata-mata demi keadilan atau kemanusiaan. Yang ketiga itu PBB ini sering dianggap tidak konsisten dan selektif. Beberapa konflik mereka cepat ditangani, sementara konflik lain malah dibiarkan berlarut-larut karena dianggap nggak strategis oleh negara-negara besar. Yang keempat itu respon PBB seringkali terlambat. Ya, memang biasa. Karena harus melalui perdebatan dan pemungutan suara. Nah, tindakannya bisa turun ke lapangan kalau masalahnya sudah besar gitu. Apalagi kalau sudah memperlibatkan senjata. Nah, yang terakhir itu ada masalah keterbatasan pemaksaan. Meski bisa membuat keputusan, PBB tetap bergantung pada komitmen negara anggota untuk melaksanakan tindakan, kayak ngirim pasukan atau menjatuhkan sanksi. Nah, jadi itu semua resiko dari PBB, Dewan Keamanan PBB ini. Meskipun PBB ini lembaga tertinggi dalam menjaga perdamaian dunia, tapi efektivitasnya itu tetap bergantung pada kemauan politik mereka dan kerjasama negara-negara anggotanya saja. Nah, jadi itu dia penjelasan terkait risiko. Sekian. Lalu kita masuk ke kasus yang diselesaikan dengan cara DK atau PBB. Pada tahun 1969, Indonesia dan Malaysia mulai berselisih mengenai kepemilikan 2 pulau kecil di Laut Sulawesi, yaitu Pulau Ligitan dan Sipadan. Kedua negara ini mengklaim pulau-pulau tersebut berdasarkan warisan kolonial, yaitu Indonesia dari Belanda dan Malaysia dari Inggris. Setelah bertahun-tahun melakukan konsultasi bilateral yang tidak menghasilkan kesepakatan, pada tahun 1997, kedua negara sepakat untuk menyerahkan sengketa ini kepada Mahkamah Internasional ICJ, yaitu sebuah lembaga peradilan di bawah naungan PBB. Setelah proses peradilan yang berlangsung selama 5 tahun, pada tanggal 17 Desember 2002, ICJ memutuskan bahwa kedua pulau tersebut secara sah dimiliki oleh Malaysia, berdasarkan prinsip efektivitas atau pengelolaan yang lebih nyata dan aktif. Akhirnya, Indonesia menerima keputusan ini secara damai tanpa konflik lanjutan.